lalu akan mempengaruhi fungsi oralnya. Ya, anak-anak dengan postur yang tidak tegak, dia akan terpengaruh di fungsi oralnya, ya, bernafasnya sulit, ya, kemudian menelan, mengunyah, dan itu semua akan berujung pada nanti kemampuan dia dalam makan, minum, dan juga berbicara. Karena apa ya? Karena ketika kita lurus seperti ini, maka fungsi oral kita bagus. Kita bernafas dengan lega, kemudian fungsi pengunyahan kita akan bagus, menelan kita bagus, produksi suara juga bagus. Jadi ketika posturnya berubah sedikit saja, kita ekstensi sedikit, kita akan mengunyah saja akan sangat sulit. Bernafas juga akan terganggu begitu. Jadi dan ini yang terjadi pada hampir semua anak-anak cerebral palsy, di mana kepala itu menjadi satu problem yang hampir semua bisa kita temui. Ya, kebanyakan adalah ke arah pola ekstensi atau rotasi. Ya, pola-pola yang tidak berada di tengah garis lurus. Kemudian yang terakhir akan mempengaruhi persepsi. Persepsi nanti akan berkaitan dengan interaksi dengan orang lain, berkaitan dengan bagaimana dia mengeluarkan bahasanya, bagaimana dia memproses kognitif. Jadi kecerdasan dan kognitif itu adalah ujung daripada pembentukan postur di awal. Ya, ketika posturnya bagus, maka input-input sensori itu akan dengan mudah dia terima gitu ya, sehingga goal akhirnya tetap nanti adalah kognitif dan juga pemahaman begitu. Oke, saya tunjukkan beberapa gambar yang menunjukkan bahwa ketika postur itu terganggu, maka fungsional si anak pasti juga akan mengalami permasalahan, ya. Ya, ini adalah gambar pertama, ya. Sebelah kiri anak yang tidak ada permasalahan, sebelah kanan anak dengan cerebral palsy. Ketika postur pada posisi midline, ya, dia terlentang saja tapi dia bisa lurus, maka fungsi visualnya kita bisa lihat visualnya sangat stabil, ya. Kita sebut dengan binocular vision. Jadi anak melihat dengan kedua matanya secara bersama-sama, ya. Efeknya apa? Efeknya fine motornya muncul, atensinya muncul. Dia bisa memanipulasi mainan, mungkin dimasukkan ke dalam mulut ya untuk koordinasi. Ya, semua karena apa ya? Karena posturnya bagus, tengah tubuhnya itu sangat stabil di tengah begitu. Dan ini kita bisa cuplik sedikit bahwa visual sudah mempengaruhi di sini. Ketika visualnya stabil, maka dia bisa dengan stabil memposisikan tubuhnya. Ya, dia bisa bermain dengan kedua tangannya. Bandingkan dengan yang sebelah kanan, ketika tengah tubuhnya tidak di tengah, ya ke arah extension atau belakang, maka visualnya pasti akan tertarik ke atas, ya tidak stabil untuk melihat begitu, sehingga akan mempengaruhi fungsi-fungsi tubuhnya yang lain, ya. Tangannya tidak bergerak, ya, kemudian bahkan bisa ke fungsi-fungsi metabolisme seperti ini. Nafasnya terbalik lewat mulut bukan lewat hidung, sehingga anak yang posturnya seperti ini akan cenderung untuk terjadi gangguan pernafasan, ya, akan mudah sembelit. Metabolisme yang lain yang terganggu sering demam begitu ya. Pola tidurnya terbalik. Jadi masalah postur itu bisa nanti panjang, bisa sampai ke gangguan metabolik tubuh, dan itu sangat sering terjadi pada anak-anak yang model atau tipe spastik quadriplegia seperti ini. Ya. Kemudian ini adalah yang posisi duduk. Ya, ketika duduknya juga tidak di tengah, tidak di midline, maka fine motor tidak muncul. Kedua tangan ini nggak akan free ya, karena tangan ini akan bekerja ketika bahu kita stabil. Bahu stabil ketika tengah tubuh kita juga stabil, begitu. Kemudian visual atensinya juga akan muncul ketika tengah tubuhnya bagus. Nah, ini juga termasuk latihan visual juga. Ya, ketika visualnya stabil, maka posturnya stabil, maka fungsi-fungsi yang lain akan muncul, ya. Fungsi atensi, kemudian fungsi mulai bersuara gitu ya, kognitif, menerima input dari luar, itu akan muncul ketika posturnya oke seperti ini. Bandingkan dengan cerebral palsy sebelah kiri dengan postur yang tidak terlalu baik, ya, posturnya tidak lurus sehingga fungsi tangannya akan hilang, dia akan cenderung menggenggam, cenderung kaku, kemudian nafasnya juga akan terbalik dan sebagainya, bahkan muncul gangguan-gangguan di level tulang dan juga otot di posturnya, bisa skoliosis, kifosis dan sebagainya. Lalu yang terakhir pada posisi berdiri, ya, meskipun anak ini sudah bisa berdiri, kita bisa lihat berdirinya tidak di tengah tubuh. Ya, berbeda dengan anak yang sebelah kiri begitu. Kita bisa lihat berdirinya agak rotasi atau miring. Ya, ketika berdirinya tidak di tengah tubuh atau miring sedikit saja, maka bagian bawah tubuhnya itu akan terpengaruh. Kedua tangannya menggenggam, kedua kakinya jinjit, kemudian lututnya bertemu di tengah atau kita sebut cross leg atau X dan sebagainya. Ya, jadi problem yang ada di tangan, di kaki ini adalah
sumbernya dari kepala plus juga mata. Mata yang tidak stabil di tengah itu juga akan berpengaruh pada kekakuan dan fungsional yang ada pada bagian bawah tubuhnya. Tangannya, kakinya itu sumbernya dari tengah semuanya begitu. Karena secara normal tumbuh kembangnya, anak itu akan berkembang motoriknya ketika tengah tubuhnya itu berkembang terlebih dahulu. Ya, kontrol kepalanya, lehernya, kemudian kontrol badannya. Ketika itu berkembang dengan baik, maka tangan, kaki itu akan mudah untuk bergerak, jauh lebih mudah untuk bergerak. Ya, kita lanjutkan. Ya, dan secara fisiologi perkembangan ternyata di level dasar ini adalah piramida. Namanya piramida berarti kan bertingkat-tingkat begitu ya. Di level dasar itu pasti pondasi yang paling kuat ya. Kemudian paling ujung itu yang lebih kecil. Kalau piramida kan seperti itu. Nah, ini adalah piramida perkembangan sistem saraf di anak-anak begitu. Dari dia lahir sampai dia bisa kognitifnya masuk ketika sekolah. Jadi anak ketika lahir tidak mungkin kan dia langsung bisa 1+1 sama dengan 2, itu adalah fungsi kognitif yang paling tinggi. Ya, yang terjadi adalah perkembangan yang level dasar dulu, yaitu ternyata setelah kita lihat banyak sekali organ sensori dan juga fungsi postur yang mendasari perkembangan si anak tersebut. Ya, jadi proprioseptif, vestibular ini kan semua mengarah ke postur, ya, mengarah ke tengah tubuhnya, bagaimana dia bisa tegak. Ya, setelah itu bagus, maka baru muncul koordinasi mata tangan, muncul bahasa, muncul atensi, dan puncaknya ada di level akademik. Ya, jadi ketika ada gangguan-gangguan di atas, kita bisa telusuri pasti di bawah-bawahnya ada permasalahan. Ya, sebesar apapun atau sekecil apapun itu nanti akan berefek ya pada perkembangan di sektor-sektor yang paling atas. Ya, namanya juga piramida. Ketika bawahnya atau pondasinya ada yang bolong, maka bagian atasnya pasti ada yang goyah begitu ya. Jadi ini jadi landasan kenapa kita dari awal harus aware atau perhatian terhadap postur dari anak-anak kita ya. Oke, kita belum masuk ke visual, nanti setelah ini baru masuk dan kita akan cari tahu jawabannya bagaimana postur itu berkembang, dan itu yang mengawali adalah justru visual atau kestabilan mata untuk melihat. Ya, kita flashback ke bayi ya, Bapak Ibu. Ya, ini adalah bayi usia 0 sampai 1 bulan. Ya, kita bisa lihat posturnya masih belum simetris. Ya, belum ada di tengah tubuh. Dia belum ngerti bahwa kepalanya harus berada di tengah. Ya, di fase 0-1 bulan ini masih gerak refleks primitif ya, gerakannya masih random ya, belum bertujuan, belum ngerti bagaimana memegang benda, belum ngerti cara tengkurap, bangun dan seterusnya. Di sini kita sangat lihat perbedaannya sangat cukup mencolok adalah visualnya nanti ya. Kita bandingkan dengan anak di usia 3 bulan. Ya. Di usia 3 bulan kita bisa lihat sudah ke tengah ya. Jadi proses ya. Kalau kita mau ngomong tentang proses suatu gerakan itu tidak bisa fix usia segini, tapi ada range-nya. Di sini saya tulis 1 sampai 3 bulan karena prosesnya terjadi pada usia itu. Ya, bedanya sangat jelas sekali, yaitu anak mulai ke tengah tubuh. Ya, kepala, badan itu satu garis dan kita bisa lihat visualnya lebih stabil. Kita sebut tadi saya sudah singgung yaitu binocular vision, di mana anak sudah bisa melihat dengan kedua matanya. Ya, kalau yang baru lahir dia masih monookuler, dia melihat hanya dengan satu sisi. Makanya muncullah refleks ATNR di mana anak sering menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri, karena dia hanya menggunakan satu sisi matanya saja. Gitu. Kalau 3 bulan dia sudah menggunakan dua matanya bersama-sama. Tandanya apa? Tandanya nanti dia bisa menemukan kedua tangannya di tengah seperti ini dan kadang-kadang sudah mulai masuk ke mulut. Ya, itu tandanya bahwa anak sudah melihat dengan kedua matanya atau binocular vision. Dari sini kita sudah mengambil kesimpulan bahwa sebelum anak itu bisa tengkurap, sebelum anak bisa duduk, maka matanya harus stabil ada di tengah. Oke, stabilan mata itu sangat penting. Ya, bagaimana cara ngelatihnya? Nanti kita akan lihat di belakang-belakang. Oke, setelahnya baru akan berkembang muncul kontrol kepala, kemudian kontrol badan, tangan, sampai ke area kaki. Jadi perkembangan anak itu dari atas ke bawah, dimulai dari stabilisasi mata, kemudian baru leher, kemudian baru turun ke kaki, begitu ya. Ya, kalau bisa duduk seperti ini, ya dia melihatnya dengan dua mata, sangat stabil. Makanya dengan kestabilan itu dia bisa memposisikan tubuhnya benar-benar di tengah. Ya, tangannya berkembang dengan baik,
dia bisa ngeluarin suara begitu. Jadi efeknya cukup besar. Ya, kemudian merangkak dan seterusnya sampai berdiri. Nah, kesimpulannya ketika ada masalah di bawah level mata, misalnya dia jalannya masih goyang-goyang, duduknya belum tegak, bisa jadi visualnya belum begitu fix atau stabil di tengah. Belum, bisa jadi dia belum pernah mengalami fase yang umur 3 bulan. Ya, karena ini secara ilmu, kalau kita jelasin cukup panjang. Secara ilmu otot, ketika mata itu stabil di tengah, leher stabil di tengah, dan otot-otot leher inilah yang akan menarik gerakan pada bagian distal atau bagian bawah tubuh kita. Ya, kita sebut otot-otot core muscle kalau bahasa fisioterapinya, otot tengah tubuh. Ya, jadi posisi ke tengah tubuh seperti ini sangat-sangat perlu dilihat. Ya, nanti kita akan bandingkan apakah anak CP bisa ke tengah tubuh seperti ini. Ya, oke, di situ dulu disimpan Ibu, Bapak ingat saja perkembangan yang dua ini saja dulu ya. 0 sampai sebulan, sebulan sampai 3 bulan, di mana ada perubahan posisi kepala dan mata, itu dulu saja ya. Untuk bawah-bawahnya nanti mungkin di kesempatan-kesempatan lain. Oke. Sehingga kalau disimpulkan seperti ini Bapak Ibu, perkembangan seorang anak itu ya, dari dia lahir nggak bisa apa-apa sampai dia bisa berjalan, dari mata yang stabil sampai kedua kaki yang stabil. Ya, dari sini sudah kita tarik ke judul kita, kenapa mata itu perlu distimulasi sejak awal, kenapa perlu dilihat kestabilannya, ya karena dia sebagai pusat gerakan di awal-awal kehidupan begitu. Ketika mata stabil, lehernya akan stabil, leher stabil, badan stabil, tangan stabil, dan terus sampai ke kaki. Sehingga kalau kita lihat pada anak ini, ketika problem di kakinya montir, kemudian tangannya ngangkat ke atas, sangat kaku, kita tidak serta-merta ke tangan atau kakinya. Ya, bisa jadi matanya belum stabil, bisa jadi lehernya belum stabil. Ya, karena tadi perkembangan anak itu dari atas ke bawah, ya nggak bisa dilompat-lompatin. Kalau sekolah bisa lompat, bisa akselerasi, tapi kalau perkembangan nggak bisa, karena satu dan ke bawahnya itu saling berkaitan. Ya, sehingga saya tulis di sini posisi mata yang stabil itu akan mempengaruhi kestabilan bagian bawah tubuh kita secara langsung. Ya, kita akan lihat nanti beberapa gambar-gambarnya. Kalau di sini saya tulis kranial ke kaudal, ini bahasa fisioterapi ya. Anak itu berkembang geraknya dari kranial kepala sampai ke bawah. Ya, jadi tidak terbalik atau tidak bisa melompat. Ya, kalau melompat nanti pasti ada permasalahan. Baik, kesimpulannya di situ kita sudah ambil sedikit, berarti ternyata mata itu penting juga ya, karena dia sebagai pusat atau awalan anak dalam bergerak. Nah, kemudian yang ingin saya tanamkan hari ini adalah ini, bagaimana kita menstimulasi postur itu supaya di tengah tubuh dan itu melibatkan visual. Ya, dan ini gagal pada hampir semua anak-anak dengan gangguan motorik. Anak gangguan sensorik juga sama ya, saya lihat tengah tubuhnya tidak begitu bagus ya. Fase ini sepertinya tidak terlewati atau terlewati tapi tidak optimal. Ya, ini adalah kunci treatmentnya Bapak Ibu ya. Ada satu, yang pertama adalah kita bawa anak itu ke midline, ke tengah tubuh. Kita contoh pada gerakan atau posisi bayi usia 3 bulan. Ya, seperti ini dulu, ini kunci pertama. Oke, setelah anak bisa ke midline, kita bawa matanya untuk stabil melihat ke bawah. Sama dengan anak di usia 4 bulan ini. Ya, 3 bulan itu ke tengah, ya, 4 bulan matanya kita stimulasi untuk melihat ke dada dan juga ke perut. Ya. Setelah mata itu bisa melihat ke bawah, maka nanti yang kita harapkan adalah muncul namanya flexor connection. Flexor connection itu ini, gerakan yang menekuk ke arah perut. Ya, karena gerakan inilah yang akan membuat koneksi otot yang kuat dari mata sampai ke kaki. Dan ini tidak ditemui pada anak-anak, pada anak-anak gangguan motorik. Ya, kita bisa lihat nanti ya. Jadi konsep tiga inilah yang harus kita kerjakan atau kita stimulasi pada anak-anak gangguan motorik begitu. Kita cek dulu apakah ketiganya ini bisa. Kalau sudah bisa ya sudah, kita meningkat ke level motorik yang dia belum bisa. Tapi rata-rata semuanya gagal di posisi ini, dan ini posisi dasar, posisi yang paling basic pada seorang bayi. Ya, ketika dia mau tengkurap, dia harus bisa melakukan gerakan ini, begitu ya. Midline tengah tubuh, matanya harus stabil, kemudian baru muncul pola yang seperti ini. Ya, kita bisa lihat alasannya kenapa midline itu penting, mata yang stabil itu penting, flexor itu penting. Kita akan lihat di video ini. Ya, ini video anak saya usia 5 bulan ya.
Biasanya kalau streaming live seperti ini nanti videonya agak nggak smooth ya, Bu, ya, agak putus-putus atau pergerakannya tidak ya ini saya putar ya. Oke. Ya, saya stop dulu. Ya, jadi anak saya 5 bulan saya kasih mainan visual. Nah, jangan lihat mainannya ya, ini kebetulan dia sukanya gunting. Jadi saya kasih gunting, ya, kemudian saya bawa gunting itu ke arah dada dan ke perut, kemudian anak saya harus atau bisa merespon seperti ini, yang kita sebut tadi flexor connection. Ya, saya ulang dari awal. Mungkin di layar Ibu mungkin nggak terlalu smooth ya gambarnya ya. Oke. Ya, visual stimulasi, anak ke tengah, ya, matanya stabil, kemudian flexor connection-nya muncul. Kemudian saya putar-putar supaya apa? Supaya dia mau tengkurap, miring dan tengkurap. Karena itu kan basic ya, miring tengkurap itu adalah yang pertama dia harus lakukan. Nah, lihat. Ya, oke. Ya, dari sini kita ambil kesimpulan, satu, ketika ingin membuat anak bergerak, maka pancinglah dengan visual. Ya, anak itu belum tahu caranya mengkurap, tapi yang dia tahu adalah dia tertarik dengan suatu mainan. Ya, dia tertarik dengan hal-hal yang warnanya mencolok, sehingga dia mau ikut kemana mainan itu pergi, dan kita tinggal ngarahin aja, kita maunya anak ini bergerak kemana. Ya, mau miring kah, mau tengkurap kah, mau duduk tegak kah. Kalau duduk tegak berarti taruh aja di atas. Begitu ya. Jadi visual jadi kunci untuk anak bisa bergerak. Ya, jadi anak tidak bisa diperintah atau bayi tidak bisa diperintah. Kemudian bisa kita paksa sih bisa, tapi apa selamanya kita akan memaksa untuk membantu. Tapi anak kan harus bisa bergerak sendiri, gitu ya. Jadi dengan visual. Kemudian kuncinya tadi adalah bahwa mainan itu ke tengah tubuh, munculin pola fleksi atau menekuk, kemudian baru bawa ke rotasi. Kalau gambar yang di sini, ya kenapa flexor connection itu penting, kita bisa lihat di sini. Paling atas, seperti yang anak saya lakukan tadi, fleksi seperti ini. Kemudian ketika anak itu duduk, dia juga akan pakai seperti ini polanya. Ya, kalau gambar ini saya putar ke atas, anak kan dalam posisi duduk. Dia pakai otot yang sama, begitu. Kemudian kalau saya tengkurapkan, anak akan jadi merangkak, dan merangkak polanya juga sama seperti ini. Ya, dengan otot yang sama, tinggal dia nggak nempel aja di tempat tidur. Jadi pola dasar gerakan seperti ini itu akan dibawa terus sampai untuk gerakan motorik yang selanjutnya. Jadi kalau disimpulkan, kalau anak belum bisa seperti ini, maka ketika dibawa duduk nanti pasti tidak akan tegak, akan melengkung, ya. Kalau merangkak juga sulit, ya pasti akan nunduk karena tengah tubuhnya belum kita kenalkan dengan latihan yang seperti ini, ya, flexor connection di fase awal. Ya, kurang lebihnya seperti itu dalam aplikasinya. Nah, pada anak CP, nah kita bisa lihat ketiga pola ini tidak muncul sama sekali, ya. Anak tidak di midline, tidak di tengah tubuh, kemudian matanya tidak stabil, kemudian fleksinya tidak muncul. Ya, ini anak diplegi dengan pola rotasi, kemudian distonia, ya, kemudian spastik quadriplegi. Dan polanya tidak ada di fase dasar semua. Di midline dia nggak ngerti, kemudian matanya ada yang ke samping, ada yang ke atas, ke bawahnya tidak muncul, ya, sehingga matanya nggak stabil, sehingga otot-otot bagian bawahnya pun ada permasalahan, sehingga anak mengalami kesulitan dalam bergerak. Ya, sehingga konsepnya itu, Ibu Bapak bawa 3 konsep itu untuk treatment di fase awal, ya. Nanti kita akan banyak didiskusi saja, nggih. Oke, pada anak autisme ini pasien autisme, ternyata flexor juga nggak muncul. Ya, kita bisa lihat, saya coba putar. Ya, ketika kaki diangkat kemudian dijatuhkan, anak tidak berusaha menahan. Yang artinya apa? Yang artinya otot perutnya tidak bekerja sama sekali. Ya, kakinya turun, turun, dan jatuh. Harusnya kan dia bisa menahan di atas. Ya, ini matanya sudah turun, sudah ke midline, tapi flexor koneksinya belum muncul. Ya, jadi bisa diaplikasikan ke berbagai macam kasus. Ya, kita tinggal lihat, tinggal mengecek apakah 3 pola tadi ada pada anak-anak kita. Ya, begitu. Oke, nah sehingga kesimpulan sementara sebelum kita masuk ke teknik, ya, postur itu sebagai pondasi perkembangan, gitu ya. Kemudian postur berkembang dari kepala ke kaki, dan kepala yang paling kita harus lihat adalah matanya harus stabil. Ya, ketika mata stabil kita mudah untuk membawa ke leher, ke badan, dan seterusnya. Dan tadi kuncinya ada 3 ya. Kita bawa kepala ke tengah, ya, kita kasih mainan supaya mata stabil ke bawah.
Kemudian setelah itu baru dibawa ke pola fleksi. Ya, fleksi itu yang menekuk tadi. Dan pada CP mayoritas pola ini gagal atau tidak muncul. Ya, kalau tidak muncul ya untuk motorik selanjutnya akan mengalami kesulitan begitu. Jadi fase dasarnya dia belum dikenalkan ya. Sebabnya cukup banyak. Yang pertama adalah sering ditidurkan ya, dan dia anak sering ke arah atas atau ekstensi, positioning yang salah ya, sehingga anak tidak mengenal tengah tubuhnya ya. Kalau anak rotasi ya dibiarin, kemudian anak ekstensi atau ke belakang juga dibiarin. Nah, dan itu akan menghambat gerakan yang tadi. Yeah. Itu kesimpulan sementara untuk konsepnya. Sekarang kita mau ke bagaimana caranya melakukan ya. Kita sebut asesmen dan treatment, bagaimana mengecek, bagaimana melakukan treatment secara sederhana. Okay. Baik, sebelum memberikan treatment pada anak-anak, mau anak CP autis, mau anak motor delay Down syndrome, maka yang pertama kita cek adalah kondisi tubuhnya Bapak Ibu ya. Jadi jangan paksakan melatih anak kalau anak sedang tidak fit. Ya, tandanya pasti suhu tubuhnya bagaimana, ada batuk pilek enggak, ada sembelit enggak, kemudian tadi malam dia tidur apa enggak, jangan-jangan malam enggak tidur karena pola tidurnya terbalik, masih adakah kejang yang sering enggak, begitu. Jadi kalau badan tidak fit, diberi latihan itu juga tidak optimal, ya karena tubuhnya butuh istirahat, bukan butuh berlatih. Sama halnya dengan kita waktu kita sakit ya, batuk pilek kemudian disuruh olahraga lari-lari keliling lapangan gitu kan nggak pas juga, nggak akan masuk karena tubuh kita sedang butuh istirahat bukan butuh bergerak. Jadi ketika ada gangguan-gangguan kondisi umum atau vital sign ya atau kesehatan secara umum, maka kita harus selesaikan dulu kesehatannya ya, buat anak fit. Jadi ketika sudah fit kita mau kasih latihan modal apapun tidak ada masalah gitu ya. Biasanya anak-anak spastik quadriplegi yang kaku satu badan itu cenderung untuk gangguan-gangguan metabolisme seperti ini. Jadi perlu diperhatikan gitu ya. Yang kedua, kita bisa cek fungsi penglihatan karena tadi konsepnya adalah visual ya, bagaimana mata melihat dengan dua mata stabil, maka kita harus cek dari awal. Apakah ada gangguan penglihatan pada anak kita ya? Gangguan penglihatan ini banyak sekali, di antaranya adalah satu low vision. Apakah anak ini melihat dengan baik? Ya, bagaimana jarak pandangnya? Bagaimana melihat warna-warna yang terang? Bagaimana melihat mainan seperti itu? Apakah sekiranya butuh kacamata misalkan? Ya, karena ada beberapa kasus yang butuh harus kacamata karena kalau nggak pakai kacamata dia nggak bisa lihat atau burem gitu ya. Nah, kalau burem kita kasih mainan ya dia nggak akan merespon karena dia low vision ya, pandangannya tidak clear, tidak jelas gitu. Kemudian setelah penglihatan itu pasti nanti ke dokter mata ya untuk mengecek apakah anak melihat atau tidak. Kemudian posisi midline mata ya, bagaimana mata itu benar-benar stabil di tengah kita bisa lihat pada saat itu. Nanti ada gambarnya ya yang juling atau strabismus. Kemudian adakah nystagmus. Nystagmus ini gerakan bola mata yang tidak terkontrol. Ya, seperti kalau di tangan ya ada tremor gitu ya. Kalau di mata ada nystagmus. Jadi gerakannya tidak terkontrol gitu ya. Kadang-kadang dia naik sendiri atau ke samping sendiri dan itu akan sangat mengganggu dia dalam bergerak. Ya karena benda-benda di sekitarnya juga ikut bergerak. Ya ini bayangkan ini bola mata ya. Dan nystagmus itu seperti ini. Ya. Jadi gerak yang tidak terkontrol. Kalau tidak terkontrol ketika dia melihat sesuatu ya benda yang lain juga bergerak. Sehingga dia tidak bisa atau anak tidak bisa memposisikan tubuhnya untuk misalkan mengambil benda tersebut. Karena dalam pandangannya si benda itu bergerak, padahal tidak begitu. Itu adalah nystagmus ya. Itu juga perlu dicek. Biasanya pada anak-anak CP yang tipe ataksia itu disertai dengan nystagmus ya karena dekat banget dengan fungsi dari cerebellum atau otak kecil begitu. Kemudian kita cek juga namanya taktil. Taktil itu kulit ya. Anak-anak dengan spastik yang cukup tinggi biasanya sangat sensitif di area dahi dan juga kulit kepala. Dan itu juga menghambat visualnya untuk beratensi ke depan gitu ya. Anak-anak yang seperti gambar ini ya, anak kan melihatnya ke atas dan rotasi atau miring. Dan itu akan sangat berefek pada kulit-kulit di sekitar dahi dan juga kulit kepala. Ya, karena melihat ke atas terus-menerus akan meningkatkan kekakuan pada kulit di sekitar dahi dan juga kulit kepala. Nah, kalau kulitnya yang dari luar ini tidak kita lepas, tidak kita rilis, maka dia akan sulit untuk bergerak ke bawah. Yang kita inginkan seperti pola yang tadi saya tunjukkan, ya.
Nanti kita akan lihat bagaimana teknisnya. Ya, ini beberapa gangguan mata karena tema kita visual ya, strabismus atau juling. Jadi satu mata itu bisa bergerak dengan stabil, satu matanya tidak atau terfiksasi di satu posisi, bisa ke dalam, bisa keluar, rata-rata dalam atau luar ya. Pertanyaannya apakah setiap anak strabismus atau juling itu ada masalah gerak? Ya, ya tidak semua ya. Ada juga yang hanya berakibat pada miring saja, miring sedikit gitu ya. Karena dia menyesuaikan lapang pandang, akomodasi dan juga persepsi penglihatannya. Tidak semua mengalami permasalahan atau berefek pada geraknya, tapi tidak ada salahnya kita cek karena ini miring sedikit itu sudah berpengaruh pada tonus atau kekenyalan otot atau kekakuan otot di sisi bagian bawah tubuhnya. Yang agak lebih sulit adalah nistagmus yang tadi sudah saya ceritakan ya. Ini ada videonya sebetulnya. Kita mau coba puterin. Jadi nistagmus itu gerak matanya yang tidak terkontrol. Jadi bisa bergerak sendiri dan si anak tidak bisa mengontrol. Kita coba putar, mudah-mudahan bisa lancar ininya gambarnya. Nah, seperti ini. Di PC saya atau komputer saya apa namanya jelas, tapi kalau di Bapak Ibu tergantung dari sinyal ya. Dan memang untuk zoom untuk live seperti ini pixel gambarnya terpotong atau menjadi berkurang kualitasnya. Ini adalah gambaran nistagmus ya. Jadi ketika kita melihat benda-benda di sekitar kita akan bergerak, bergoyang seperti ini. Ya, ini nistagmus ke kiri. Jadi mata itu bergerak ke kiri dengan sendirinya. Sehingga akan sangat mengganggu ketika anak itu mau bergerak. Ya, ini sama ke samping tapi ke kanan. Jadi benda itu seperti muter semuanya. Ya, sehingga kalau dalam posisi seperti ini kita akan bingung menempatkan diri kita, mau ngambil mainan, mau bergerak itu pasti akan geloyoran. Gitu ya, karena mata itu sering bergerak. Ya seperti ini, mau turun tangga tiba-tiba tangannya naik sendiri. Ya, ini adalah gambaran bagaimana sulitnya ketika ada pasien dengan gangguan mata yang model nistagmus. Ya, ini yang ke bawah, nistagmus ke bawah. Jadi bisa kemana saja ya arah gerakan bola mata itu, bisa kanan, bisa kiri, bisa naik, bisa turun tergantung dari gangguannya. Dan itu pusatnya ada di otak, memang di batang otak ya, tidak bisa dikontrol. Jadi muncul dengan sendirinya. Biasanya memang ada sedikit konslet ya gambarannya gitu mengarah ke kejang begitu. Oke, kurang lebihnya itu. Ya, ini gambar anak ataksia ya. Kalau nistagmus dekat banget dengan ataksia, di mana kita bisa lihat bagaimana pola geraknya sangat banyak geraknya ya, banyak tidak stabilnya ya ataksia kan. Nah, seperti itu. Jadi dia memposisikan kepala, badannya itu dia bingung juga karena matanya sering terjadi nistagmus atau gerak yang tidak dia inginkan. Sehingga sangat mengganggu keseimbangan begitu. Jadi keseimbangan bukan hanya bagaimana kita menguatkan otot tubuhnya, tapi kalau matanya ada masalah, ya dia akan terpengaruh sampai ke bagian kaki juga. Ya ketika duduk dia jatuh, gitu ya, tidak bisa memposisikan tubuhnya. Ya seperti itu. Ini gambaran anak CP yang ataksia ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita cek matanya, kita lihat posisi anak ya. Posisi dasar itu kan terlentang ya. Terlentang itu posisi paling dasar. Ketika terlentang bagaimana posisi tubuhnya itu? Di mana kepalanya bergerak ke arah mana ya? Apakah ke belakang ataukah rotasi secara terus-menerus? Kalau yang gambar ini model rotasi sehingga nanti akan terjadi kekakuan pada otot-otot dahi, kulit kepala, kemudian bagian punggung itu pun kanan dan kiri berbeda. Kalau kasus ini banyak terjadi di sisi kiri. Ya, ini mungkin CP-nya hemiplegi ya, sebelah kiri sehingga sebelah kiri akan sangat kaku ya, sebelah kanan dia bisa membuka. Ya. Itu adalah clue untuk persiapan nanti ketika kita mau melatih kita harus merilis otot tersebut terlebih dahulu sebelum kita latih ketiga pola yang sudah saya sampaikan di depan. Kalau polanya ke belakang bagaimana? Berarti ya semua otot belakang atau tengkuk sampai ke punggung bawah itulah yang ada permasalahan yang harus kita lepas dulu sebelum kita kenalkan ke posisi sebaliknya ya. Nah, ini konsep 3 tadi yang sudah saya sampaikan. Latihannya kayak apa? Bawa mata itu ke midline, ke tengah ya, stabilkan kepala dengan badan satu garis, kemudian kenalkan pola untuk melihat ke dada dan juga perut atau pola fleksi. Jangan lupa berikan mainan seperti video saya tadi ya, jangan diperintah
ya, karena anak itu lebih suka ketika ada mainan, ya, karena dia lebih tertarik, bergeraknya dia jauh lebih mudah, karena dia akan sangat tertarik dengan mainan, dia mau ambil mainan gitu. Kita tinggal ngarahkan kemana atau di mana mainan itu berada. Lalu jangan lupa persiapan. Ya, persiapan itu apa? Persiapan itu ya kita harus merelaksasi dulu otot-otot yang dia gunakan selama ini. Ya, kalau pada gambar ini dia menggunakan otot yang sebelah kiri saja. Makanya kita rilis pada otot-otot punggungnya. Ini cocoknya ketemu dengan fisioterapis ya. Jadi bagian mana yang harus dirilis ya. Ketika bagian yang kaku sudah rilis, kita lebih mudah untuk melatih 3 pola ini gitu. Ya, ini pelaksanaannya. Tadi saya sampaikan ada rilis otot, ya, tergantung dari pola si anak, apakah dia polanya asimetri atau polanya ke belakang. Kalau asimetri berarti untuk anak ini kita minta izin dulu pada kulitnya, ya, kita usap, ya, kalau di Fisiokar ada apa namanya neurosenso gitu ya. Kita bisa aplikasi massage juga pada kulit, terutama di kulit dahi, kulit kepala, kemudian kulit di area punggung, kemudian baru masuk sampai ke otot, ya. Nanti ada gambar-gambar lagi. Ya, ini misalkan punggung belakang yang mengalami permasalahan sangat kaku sekali, kita harus lepas dulu ya sebelum kita masuk ke latihan. Jadi kalau olahraga ada pemanasan, kalau fisioterapi seperti ini harus ada preparation atau persiapan gitu. Jadi otot-otot yang selama ini dia pakai kita turunkan kerjanya, kemudian baru kita stimulasi ke 3 pola yang dia tidak bisa tadi. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di atas. Nah, ini contoh dari relaksasi otot frontalis. Frontalis itu otot dahi, ya. Ketika dahi normal ini bisa dikerutkan, Bapak Ibu ya. Kita bisa kerutin. Yaitu pertanda bahwa memang tidak ada stiff di fasia dan juga kulit dari otot frontalis gitu. Tapi kalau anak kita ginikan tidak bisa, berarti ini sangat kuat sekali dia pakai. Biasanya pada anak-anak CB atau anak-anak ABK dengan pola yang melihat ke atas gitu ya, melihat ke atas, maka ini tidak bisa dikerutkan seperti ini. Sehingga kita perlu lepaskan atau kita rilis sampai si dahi ini bisa kita kerutkan. Ya, kemudian baru kita bawa ke tengah tubuh. Karena ketika ini nggak dirilis, kita langsung bawa ke tengah tubuh akan sangat kesakitan, nggak nyaman. Ya, nggak nyaman. Jadi otot yang terlalu banyak digunakan itu sangat kaku dan harus dirilis dulu. Baru kita gunakan pola yang sebaliknya. Seperti pada gambar ini. Ya, jadi dahi kita rilis dulu dengan lotion mungkin ya, atau minyak zaitun bisa, kemudian baru kita bawa ke tengah tubuh. Dan nanti akan berefek pada matanya akan jauh lebih mudah bergerak ke arah bawah. Ya, jadi tujuannya ke sana. Ya, seperti ini sampai relaksasi kulit kepala. Ibu Bapak perhatikan kepala, leher dan badannya satu garis. Ya, kita bawa benar-benar ke tengah. Yang selama ini si anak sering dongklak ke belakang atau sering berputar. Ya, kalau anak-anak hiperaktif dia melihat juga dengan kepalanya agak naik, itu posisi ini akan sangat tidak nyaman bagi dia. Ya, karena kita mencoba untuk membreakdown atau merilis otot atau posisi yang selama ini dia sering lakukan. Ya. Kemudian kita kenalin pola fleksi, ya. Kalau ini harus didampingi fisioterapis ya Bu ya. Jadi harus bagaimana sih caranya gitu ya. Jadi harus one on one, nanti diajarin, nanti baru Bapak Ibu bisa lakukan. Ini namanya neck elongation dan capital flexion. Kemudian kita bisa mobilisasi sangkar dada, ya, ini juga harus dengan fisioterapis, ya. Kemudian baru dilatih gerakan untuk melihat ke bawah, ya, dan ini harus dengan mainan atau apapun yang dia sukai. Bisa dengan bola, bisa dengan buku, ya. Mungkin anak suka handphone juga bisa, ya. Jadi handphone juga bisa digunakan untuk sistem atau terapi gerak gitu ya. Jadi tidak melulu itu berefek negatif pada anak. Kalau dengan handphone dengan lagu-lagu dia bisa merespon dengan baik, ya kenapa tidak kita pakai begitu ya. Ini tujuannya untuk menstabilkan mata dan juga mengarahkan posturnya untuk ke tengah. Ya. Pada gambar ini pakai bola dan juga memakai buku. Oke, ini calon pasien saya yang tadi spastik quadriplegi, ya. Setelah di preparation, punggungnya kita rilis, frontalisnya kita rilis, kulit kepala kita rilis. Kemudian kita posisikan anak untuk di tengah seperti ini, ya. Bisa diganjal dengan guling, dengan bantal supaya lehernya stabil. Kemudian baru kita kasih mainan di bawahnya. Ya, kita lihat bedanya
Hanya dengan positioning ya yang sangat simpel, anak sudah mengenal tengah tubuhnya. Ketika anak kenal tengah tubuhnya, maka kedua tangannya akan mudah untuk membuka, mudah untuk bermain dengan mainannya, ekspresinya jauh keluar, ya kognitifnya jauh lebih terstimulasi. Oke, ini juga sama, yang tadi polanya asimetri seperti ini, ya. Kemudian saya bawa ke tengah, saya ganjal pakai ini kain selendangnya dia, kemudian saya puterin HP di perutnya. Karena dia kebetulan suka lagu, saya puterin lagu yang dia suka. Jadi komunikasi fisioterapis dengan orang tua dituntut di sini ya. Anak sukanya apa? Kalau suka bola ya besok dikasih bola. Sukanya apa gitu ya. Kalau suka HP lagu apa? Ya harus spesifik. Ketika lagu itu diputar, maka anak akan jauh lebih termotivasi untuk bergerak. Ya, jadi seperti ini. Yang awalnya pola asimetri yang sangat sulit untuk bergerak, maka kita rubah menjadi pola yang simetri seperti ini. Ya, ekspresinya lebih keluar, ya lebih senang gitu ya dalam bergerak, dia lebih ternyata menyenangkan ya dengan fisioterapi itu menyenangkan begitu. Ini video. Ya. Ini saya pakai ballpoint ya. Tutup ballpoint saya kasih di kakinya. Ya. Anak yang awalnya seringnya ke belakang, kita arahkan dia untuk ke perut dan juga ke kaki. Yang awalnya jinjit, jadi jari-jarinya ke atas. Ya, kita lihat visualnya stabil. Ya, dia tahu cara ngambilnya, jari-jari kakinya jadi naik. Ya, jadi dengan modal mainan yang memancing visualnya, kita bisa memanipulasi anak untuk bergerak. Begitu ya. Ya, ini yang levelnya lebih tinggi karena posisinya sudah duduk, sudah tidak tiduran lagi. Karena dia sudah bisa ke arah duduk. Tinggal kita melatih untuk koneksi fleksi sampai ke jari-jari kaki. Ya, sampai jari-jari kakinya bisa naik karena untuk modal dia berdiri. Dan sebagian besar kasusnya adalah anak-anak pada cerebral palsy kakinya pasti jinjit ya dan jari-jarinya sulit untuk naik ke atas. Nah, itu adalah problem. Ini salah satu trik yang bisa dicoba juga ya. Ya, dengan dikasih simpel atau ballpoint, bisa kertas, bisa tisu, ya anak akan melihat, kemudian ngambil dan jari-jarinya akan naik ke atas. Ya. Oke, salah satu treatmentnya seperti itu. Ya, untuk treatment model lain seperti ini ya, mainan bisa kita bawa kemanapun sesuai dengan tujuan motorik si anak. Kalau mau miring ya kita putar, kalau dia mau duduk tegak kita bawa mainan ke atas supaya duduknya lebih tegak. Ya, visual itu sangat mempengaruhi gerak secara keseluruhan Bapak Ibu ya. Jadi panca indera visual atau penglihatan ketika kita sudah bisa dapat di situ, anak nggak nangis menurut sama kita bisa mainin visual untuk kemanapun ya, tergantung dia nggak bisanya kemana. Nggak bisa ke arah duduk tegak kah, nggak bisa ke tengkurap kah, itu jauh lebih mudah ketika kita sudah dapatkan visualnya. Oke, ini beberapa contoh-contohnya. Ini untuk yang pojok kiri atas untuk jinjit ya. Jinjit itu bisa diatasi juga dengan cara dikasih kertas, anak suruh melihat, kemudian suruh ngambil tisu ya, supaya nanti jari-jarinya terbuka ke atas ya. Kalau yang sebelah kanan ini anak normal ya. Ketika kita ingin menstimulasi fleksi tengah tubuh ya kasih aja mainan di atasnya. Ya, di atasnya sehingga dia lebih stabil di tengah. Ya, makanya ada mainan yang bentuknya kayak kubah itu ya, ditaruh di atasnya anak, maka anak akan melihat ke atas ya, supaya lebih stabil posisinya. Ini yang tadi, gambar yang tadi ya. Oke, kemudian baru ibu bawa ke motorik yang tidak bisa. Jadi konsep latihan yang saya kenalkan tadi adalah fase dasar. Ya, fase dasar yang anak-anak CP dan gangguan motorik hampir semua sulit untuk melakukan posisi tersebut. Ya, fase dasar. Ketika kita sudah bisa menstimulasi yang fase dasar, untuk fase selanjutnya akan jauh lebih mudah ya. Anak tahu tengah tubuhnya, jari-jarinya bisa membuka sehingga mau dilatih duduk, mau dilatih merangkak itu jauh lebih baik. Gitu ya. Jadi ini tambahan latihan di fase dasar. Begitu ya. Beberapa contoh kasus ketika dilatih di model seperti ini, ada beberapa yang tangannya mulai membuka gitu, yang awalnya sangat menggenggam, dia tangannya lebih membuka ya. Kemudian kadang-kadang berpengaruh juga ke fungsi oral ya, jadi mulutnya lebih mudah menutup ya, tidak ngecas dan seterusnya. Jadi efek latihan ini cukup besar menurut saya ya. Kemudian yang minimal anak menurun tonusnya atau spastiknya. Ketika kita di tengah tubuh, maka gerakannya jauh lebih mudah. Kemudian secara tidak langsung tonus otot atau spastik atau kekakuan di tangan atau di kaki itu menurun dengan sendirinya. Jadi mengurangi beban kita untuk merilis otot tangan dan kaki itu satu persatu.
Ya, jadi efeknya bisa sampai ke sana ya. Karena ketika kita kenal tengah tubuh kita, maka otot-otot di bagian bawah itu bekerjanya tidak terlalu berlebihan. Ya, berbeda ketika anak masih ke atas gitu ya, pasti bawahnya juga ikut ya, ikut kaku dan akan sulit kita lepas. Dan kita kadang bingung mau mulai dari mana. Tangannya kaku, kakinya kaku, leher dan badannya kaku begitu. Jadi kuncinya kita mulai dari tengah dulu, sesuai dengan perkembangan tadi umur 1 sampai 3 bulan. Oke, kalau pasiennya nggak tahu mainan gimana Pak Habib? Ya, kalau nggak tahu mainan ya cukup bawa ke tengah saja. Ya, seperti ini spastik quadriplegi dengan komplikasi skoliosis dan berbagai macam kontraktur di tubuhnya, ya kita bawa ke tengah aja. Ya, kita nggak kasih mainan karena memang dia nggak berespon. Dan meskipun hanya dibawa ke tengah saja, si anak jauh lebih stabil di tengah ya. Ibu bisa lihat meskipun tangan dan kakinya masih kaku, tapi tengah badannya lebih bagus daripada gambar sebelumnya. Ya, dia lebih kenal tengah tubuhnya. Dan ini sangat membantu metabolisme. Ya, anak ini spastik quadriplegi dengan gangguan metabolisme yang cukup berat ya. Pola tidurnya kebalik, sering batuk pilek, sering demam, sering kejang ya. Ketika kita sudah kenalkan tengah tubuhnya, maka problem-problem metabolisme tadi lama-lama akan tereduksi secara sendiri. Minimal dia bisa tidur dengan nyenyak dan itu sangat menyenangkan bagi seorang orang tua gitu ya. Hampir tiap malam ibunya begadang untuk menemani anaknya. Tapi setelah kenal tengah tubuh, tidurnya jauh lebih teratur ya. Jadi anak lebih fit. Kalau tidurnya bagus di malam hari, maka untuk latihan selanjutnya jauh lebih enak karena vitalitas dan juga kesehatannya jauh lebih terjaga begitu. Oke, dosis latihan juga penting. Berapa kali saya lakukan, Pak, gitu ya. Dalam penelitian, kalau kita ingin merubah atau memberi masukan pada sistem saraf kita tentang suatu ilmu baru atau gerak baru, dosisnya cukup lama, Bapak Ibu ya. Sehari bisa 2 sampai 3 jam ya. Itu bisa dibagi, bisa pagi, siang, sore. Bisa dibagi 1 jam, 1 jam, 1 jam. Ya, kalau rutin dilakukan untuk 3 bulan pertama itu nanti baru terbentuk memori yang baru. Ya, jadi tidak instan simsalabim kalau kita panas minum obat panas terus panasnya turun, nggak seperti itu. Karena kita berkaitan dengan gerak gitu ya. Kalau kita ingin suatu skill gerak yang baru ya kita harus repetisi atau berulang. Jadi ke fisioterapi ataupun terapis yang lain itu tidak instan simsalabim gitu ya. Sama kayak misal saya mau belajar gitar, mau bisa main gitar ya saya nggak bisa hanya seminggu sekali, 2 minggu sekali, tapi harus setiap hari megang gitar berjam-jam dan diulang baru beberapa bulan ke depan saya baru bisa main gitar seperti itu ya. Sama kan konsepnya, memasukkan konsep gerak yang baru ya, sama. Jadi butuh ketelatenan, kesabaran ya, butuh intensitas yang rutin ya, butuh repetisi begitu, tidak simsalabim kayak minum obat gitu nggih. Ya, home program saya sampaikan beberapa home program yang intinya kalau home program tentu mudah dikerjakan oleh orang tua ya, dan bisa dievaluasi oleh fisioterapis atau okupasi terapis atau teman-teman terapis yang lain secara berkala ya. Misalkan saya seringnya ngasih masas di punggungnya ya Bu ya, sehari 2 kali misalkan gitu ya, untuk mengurangi kaku pada tangan dan kaki ya, karena punggung itu pusat gerakan Bu, kepala dan punggung. Ketika kepala dan punggung itu masih sangat kaku, maka kaki dan tangan pun akan ikut kaku, begitu. Jadi bisa dibalik, ketika punggung kita rilis enak gitu ya, maka tangan dan kaki jauh lebih enak, tidak terlalu kaku ya seperti biasanya. Dan juga yang penting positioning ya. Kalau sudah CP ya, mau diplegi, mau quadriplegi atau hemiplegi, positioning harus diperhatikan ya, tidak hanya asal menidurkan atau mendudukkan, tapi harus melihat kaidah-kaidah seperti ini misalkan gitu ya. Tidurnya yang agak menunduk sedikit ya, kalau duduk di kursi roda atau terlorot juga harus tegak gitu ya. Bahkan butuh alat bantu duduk gitu ya, supaya ketika duduknya baik, tidurnya baik, posisinya baik, maka komplikasi selanjutnya itu tidak akan terjadi ya, tidak mudah kaku, tidak mudah spastik, tidak mudah dislokasi dan sebagainya. Jadi positioning ini juga perlu diperkenalkan kepada orang tua. Cara menggendong pun juga harus disesuaikan ya dengan kontrol kepalanya bagaimana ya. Jangan sampai menggendong yang seperti ini ya, tapi gendonglah yang di midline atau tengah tubuhnya. Ya, oke. Dan terakhir ya latihan dengan orang tua. Beberapa latihan bisa kita transfer dengan orang tua, ringan ya, sederhana tapi bisa dilakukan ya. Jangan latihan-latihan yang susah ya. Jadi nanti ada porsi pembagian tugas, fisioterapis melakukan ini, orang tua melakukan ini begitu, dan saling bekerjasama secara terus-menerus. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian, pemaparan materi dari saya. Monggo kita lanjutkan dengan diskusi kalau ada yang ditanyakan.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan nggih, semoga bermanfaat untuk kita. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Habib atas materinya yang sangat bermanfaat. Untuk sesi selanjutnya, sesi diskusi, saya akan membuka sesi menjadi 2. Sesi pertama itu untuk penanya. Bagi yang ingin menanyakan langsung, silakan raise hand, tekan raise hand secara langsung. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya? Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Oke. Atau mungkin yang pesan tulisan dulu Ibu mungkin? Boleh. Ini kebetulan belum ada Pak secara langsung, jadi kita ke yang pesan. Yang chat dulu aja nggih. Iya. Ya. Ini saya baca langsung aja atau saya aja nggih? Iya, boleh Pak. Oke. Oke, dari sebentar nggih saya scroll dulu. Cukup banyak ya. Ya maaf nanti kalau belum bisa saya baca satu-satu ya Bu ya, cukup banyak ini. Oke, ya. Ya, ini dari Romario Varia dari UI Universitas Indonesia, mungkin mahasiswa nggih, bagaimana memilih tipe mainan yang menarik dan disukai anak ya. Karena tadi visual dengan mainan, memilihnya adalah ya sesuai dengan karakter si anak tentunya ya. Yang tahu siapa? Yang tahu orang tua tentunya kan, setiap hari dengan orang tua ya. Anak ini sukanya apa sih? Suara kah, mainan yang dengan nyala-nyala ya, ada lampunya kah ya, ataukah HP dengan lagu apa gitu, harus spesifik gitu. Jadi awal-awal saya biasa komunikasi dengan orang tua, sukanya anak ini apa begitu. Atau mungkin makanan kah ya, ada juga yang terapi sambil makan ada, karena untuk memancing dia bergerak butuh yang dia suka ya. Ketika butuh makanan ya nggak apa-apa, it's okay. Anak ambil ini, lihat ini, itu kan akan memancing geraknya lebih mudah begitu ya. Jadi mainan tidak apa ya, tidak sama setiap anak, dan ya yang penting sih safe, artinya bahannya oke, bahannya tidak berbahaya begitu ya. Kalau dari saya seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke bawah. Dari Ibu Rina dari Mojosari, anak beliau, putra beliau kembar laki-laki usia 1,5, baru bisa jalan ketika usia 12. Oke, tapi sekarang saat ini jalan. Oh, kenapa seperti O? Oke, mungkin lututnya O begitu ya. Apakah jika dilakukan fisioterapi sekarang ini terlambat apa tidak? Sempat di inkubator juga selama sebulan. Oke, riwayatnya adalah kembar, baru jalan 12 ya, sepertinya normal sih 12 bulan. Tetapi sepertinya O begitu ya lututnya. Baik, harus dicek dulu O-nya itu derajatnya seberapa ya. Apakah masih dalam batas normal deviasi sudut O-nya? Itu bisa bertemu dengan fisioterapis terdekat atau dengan dokter ortopedi anak ya. Nanti biar dicek apakah sudutnya itu masih dalam batas normal. Karena kalau baru 1,5 tahun itu masih proses untuk dia menemukan tengah tubuhnya waktu dia jalan ya, sehingga wajar memang anak kebanyakan yang baru bisa berjalan itu ngarahnya ke O lututnya ya, karena proses maturitas tulangnya masih proses ya. Setahu saya kalau sudah 3 atau 5 tahun itu baru ketahuan si anak ini mengarah ke tengah atau masih ke O ya. Kalau tetap masih ke O, nanti bisa dibantu dengan alat bantu, misalkan insole ya. Insole itu ganjel pada sepatunya, itu bisa dimasukkan kemudian di-adjust supaya dia mengarah ke tengah. Cuma kembali apakah O-nya derajatnya masih apa ya, masih normal begitu deviasinya. Kalau sudah berlebihan karena ada struktur tulang yang berbeda atau mungkin dari dalam kandungannya sudah strukturnya berbeda, itu mungkin bisa ke dokter ortopedi. Begitu ya dari saya. Oke, dari Ibu Rini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu Setiorini, anak Sipi dari Manado. Oke, selamat siang Manado. Anaknya umur 4 tahun. Apa masih belum terlambat untuk fase ini? Karena saat ini juga dia tidak terapi karena pandemi dan hanya saya latih pakai bola tapi belum terlalu rutin.
Oke, ya usia berapapun sebetulnya kalau teori atau konsep lama ada golden period, ada golden age ya, di bawah 5 tahun tuh harus dikejar begitu. Kalau setelah 5 tahun nanti tidak bisa lagi ya. Kalau teori yang terbaru ada neuroplastisitas di mana otak itu masih merespon apapun yang dimasukkan di situ. Asal masih ada nutrisi, masih ada oksigen, ketika kita beri stimulasi yang proper, yang pas dengan dosis intensitas yang pas itu masih bisa direspon oleh otak begitu. Cuman kalau sudah 4 tahun, 5 tahun lama nggak terapi, nanti ditakutnya ada komplikasi yang lain, Ibu. Jadi, misalkan nih problemnya hanya nggak bisa duduk, tapi karena lama nggak bergerak, jadi kaki dan tangannya muntir semua gitu ya, spastisnya tinggi, jadi ada dislokasi ya. Dan ini adalah problem sekunder ya, problem yang lain yang tidak kita inginkan begitu. Ya saran saya mungkin bisa virtual terapi ya, konsultasi virtual mungkin dengan fisioterapis terdekat begitu bisa dilihat karena kalau nggak ngelihat kita nggak tahu problemnya itu di mana. Tapi saran saya segera mencari karena ketika hari ini berhenti ya beberapa bulan ke depan bisa jadi ada komplikasi lain yang menambah problem fisioterapi di masa yang akan datang begitu ya Bu ya. Oke, saya lanjutkan nggih Ibu moderator nggih. Ibu Afsa nggih saya lanjutkan nggih. Iya Pak. Ya oke. Ya, dari Retno, Mbak Retno mungkin ya, mahasiswa Universitas NU Sidoarjo, Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Bagaimana cara menstimulasi anak berkebutuhan khusus yang sulit berbicara? Ya, ini pertanyaan yang sangat general ya, cukup banyak payungnya. Jadi berbicara, baik itu anak kebutuhan khusus atau tidak, konsepnya yang harus dia kuasai, satu adalah postur. Dia harus bisa tegak, yang seperti tema kita, satu. Yang kedua adalah kita harus pastikan bahwa anak itu mendengar. Ya, kalau anak nggak mendengar, bagaimana dia bisa berbicara? Bagaimana ada input suara dari luar? Kemudian yang ketiga adalah atensi dan kontak mata. Ya, bagaimana kalau dia dipanggil? Dipanggil dia mau diem nggak? Mau lihat kita nggak? Kalau dia nggak mau melihat kita, nggak mau interaksi, bagaimana kita bisa saling berkomunikasi begitu. Kemudian yang faktor selanjutnya adalah fungsi oral. Fungsi oral ini cukup banyak ya. Ada bagaimana nafasnya dia, produksi suaranya dia, bagaimana dia menangis kuat atau tidak, bagaimana fungsi mengunyahnya, mengunyah, menelan, ya, makanan yang halus, minum, kasar, itu dievaluasi semua. Karena itu adalah otot-otot rahang, di mana itu nanti sangat berpengaruh pada produksi suara, begitu ya. Yang terakhir adalah kognitif. Bagaimana kognitifnya dia? Ya, gampangnya bagaimana IQ-nya dia untuk berinteraksi dengan lingkungan, begitu. Jadi faktor-faktor itu tadi jadi satu dan kita harus memilih mana yang kira-kira anak sudah lulus, mana kira-kira anak yang belum bisa, begitu. Kalau untuk khusus autisme dan kebutuhan khusus sensori, faktor interaksi itu jadi satu yang cukup penting karena mostly anak-anak yang gangguan sensori interaksinya itu yang jadi problem. Meskipun dia bisa kemana-mana, bisa lari-lari, tapi interaksinya nggak ada. Kontak matanya, diemnya, berkomunikasinya itu biasanya agak susah. Ya, kurang lebihnya itu bisa diaplikasikan di semua anak-anak kalau pendapat saya tadi. Ya. Lalu dari Mbak ya mungkin ya, Zainun Wahida dari Stikes Nashatut Tulap Sampang, Madura. Oke, ingin bertanya dari penjelasan Pak Habib, hal yang paling penting untuk gerak anak adalah visual atau mata. Pertanyaan adalah bagaimana atau tahapan apa saja yang terjadi pada anak yang mengalami kecacatan pada mata, misal mengalami kebutaan. Oke, pertanyaan yang bagus. Bagaimana anak yang tunanetra atau tidak bisa melihat sama sekali? Ya, bisa dicari di video YouTube bagaimana anak-anak tunanetra bergerak. Ya, saya pernah ada nemu video ada balerina balet itu dari Brasil dan itu semuanya tunanetra. Kita bisa lihat bahwa mereka bisa bergerak dengan bagus. Ya, jadi ketika visual ini benar-benar off, dia akan menggunakan indera yang lain dengan taktil tangannya, ya, kemudian dengan pegangan itu nanti bisa menstimulasi perkembangan yang lain, termasuk motoriknya. Hanya dia nggak bisa ngelihat, tapi untuk bergerak dia bisa. Ya, beda dengan patologi yang nomor 2. Patologi nomor 2 itu apa? Yaitu yang nystagmus tadi. Itu justru yang mengganggu dia dalam bergerak. Nystagmus itu anak bisa melihat, bisa ngelihat, cuman gerakan bola matanya itu gerak-gerak sendiri. Dan itu yang mengakibatkan dia nggak bisa steady untuk diem. Karena apa? Karena lingkungannya muter. Begitu. Ibu bayangkan yang pernah vertigo, itu saja untuk duduk itu nggak bisa. Kenapa? Karena muter semuanya.
ya. Ketika semua lingkungan kita muter, kita mau jalan bingung, ya diem aja akhirnya. Bahkan bisa langsung muntah-muntah, pingsan, jatuh, dan sebagainya. Justru yang mengganggu adalah nistagmus, bukan blind atau tunanetra. Kalau tunanetra malah nggak apa-apa, nanti dia bisa tegak. Nanti dia bisa tegak gitu ya. Tapi kalau nistagmus yang seperti video tadi yang kocak matanya itu yang malah justru mengganggu geraknya gitu ya. Kalau blind it's okay. Nanti bisa di-search di YouTube deh. Ada video balerina dari Brasil itu semua guru-gurunya itu blind semuanya dan dia bisa bergerak gitu ya. Karena dia pakai indera yang lain ya. Kurang lebih itu saya turun lagi. Oke, banyak mahasiswa ya. Mbak Nur Hafita, STIK Famika Makassar. Oh, Makassar ya. Yang ingin saya tanyakan, apa masih bisa melakukan fisioterapi pada anak yang mengalami nistagmus di usia 10 tahun ke atas? Wah, keren pertanyaannya ya, nyambung ya. Ini masalah prognosis ya. Nistagmus sepengalaman saya agak susah karena itu lesinya bukan di matanya, tapi di saraf yang mengontrol gerak matanya. Itu ada di batang otak, ya di bawahnya otak. Dan itu sifatnya otomatis, artinya kita nggak bisa ngontrol. Kalau yang kita bisa ngontrol kan yang berkedip, naik, turun, ngelirik, itu yang saraf yang dari otak bagian atas. Tapi kalau yang nistagmus itu yang patologinya ada di otak bagian bawah, di mana kita nggak bisa ngontrol sama sekali. Ya, prognosisnya agak sulit ya, kalau kita bandingkan misal mobil hanya lecet dengan mobil yang jatuh ke jurang, pasti susah kan memperbaiki mobil yang jatuh ke jurang gitu. Jadi nistagmus agak sulit menurut saya ya. Jadi bisa nanti dia aktivitas fungsional tapi dia harus pegangan ya. Ketika dia pegangan dia safe, ketika mau jatuh dia pegangan. Jadi sulit sekali nistagmus dia bisa berjalan dengan mandiri gitu. Seperti video tadi banyak jatuhnya daripada dia tegak ya, seperti itu. Jadi mau usia yang masih bayi atau sampai dewasa sepertinya agak sulit kalau nistagmus ya. Oke, saya lanjutkan dari Ibu Ratna, orang tua anak autis usia 8 tahun. Mengapa anak autis ketika kita menunjuk satu objek tidak bisa tepat melihat fokus pada objek yang kita tunjuk? Pada kasus itu tahapan perkembangan apa yang bermasalah? Ya, Ibu, untuk anak autis saya nggak banyak pengalaman ya, Bu ya, tapi saya akan coba jawab. Ibu bisa coba aplikasikan, ini kan anak tidak bisa melihat ke benda yang dia mau atau yang kita mau gitu ya. Ibu bisa coba cek yang tadi, apakah frontalis itu yang ini, apakah bisa mengkerut seperti ini atau tidak ya. Kalau ini nggak bisa mengkerut sama sekali, berarti ada problem di sini yang mengakibatkan gerakan mata juga terganggu. Karena ketika kita bergerak, mata kita bergerak itu ini juga membantu ya secara tidak langsung. Ya, ketika tidak bisa mengkerut seperti ini, coba lakukan massage di sini, kemudian bawa ke sini, kemudian baru dilatih untuk melihat sesuatu. Ya, dan melatih atensi itu kuncinya adalah ruangannya harus kecil, ya, jangan banyak warna-warna, jangan banyak mainannya cukup 1 atau 2, kemudian kita latih untuk melihat. Kalau latihan atensi di tengah rumah, di ruang tengah ada TV, ada kakaknya lewat, ada pembantu lewat, ada kucing lewat dan sebagainya, dia akan terdistraksi, nggak akan fokus. Jadi melatih fokus itu juga perlu ruangan yang khusus gitu. Makanya di beberapa tempat terapi ruangannya ada yang kecil, yang sempit, dipojokin gitu ya, supaya memang dia hanya fokus dengan kita. Tapi preparation atau persiapannya coba cek frontalisnya. Kalau anak ngamuk dipegang di sini ya, berarti fix ininya sangat-sangat kaku. Ibu bisa rilis di frontalis, di kulit kepala, bahkan sampai ke kulit leher. Gitu, nggih. Kurang lebihnya itu Ibu yang bisa saya share. Lalu dari Zikra dari Udayana Bali, untuk memulai melatih anak CP mana yang lebih kita dahulukan dan fokuskan, apakah penguatan ataukah justru lebih dahulu kita koreksi postur ada di garis tengah midline? Oke, ya pertanyaan bagus. Jadi dulu saya waktu belum ketemu ilmu ini ya saya langsung ke problemnya. Anak nggak bisa duduk, oh ya saya tarik ke duduk. Anak nggak bisa berdiri, oh ya saya jongkok berdirikan. Ya itu kan langsung ke problemnya, tetapi ternyata tidak langsung ke sumber masalahnya, gitu ya. Anak butuh persiapan, ya persiapan untuk bergerak. Nah, persiapan untuk bergerak itu akan mudah ketika kepala sudah di tengah. Ya, ketika kepala sudah di tengah, anak sudah paham ini, mau kita bawa kemanapun akan jauh lebih mudah. Jadi kalau kepala belum di tengah masih berputar, masih ke belakang, kemudian kita putar-putar atau kita tarik ke atas, itu akan sangat sulit. Karena apa? Karena kita ketika bergerak itu bermula dari sini dulu. Ya, rekrutmen visual
recruitment otot-otot leher ini yang kita pakai dulu untuk stabilisasi. Baru kita bisa berputar, mau duduk, mau ngambil itu dari sini semuanya. Begitu ya. Oke, saya lanjutkan dari Nur Akhirda ya. Dari RSUD Rokan Hulu Riau. Oke, bagaimana caranya jika pasien CP kuadri dengan gangguan visual tapi audionya tidak terganggu? Apakah langkah yang tadi saya jelaskan tetap bisa digunakan? Oh ya, bisa. Bisa kalau visualnya tidak terganggu ya nggak masalah, malah justru lebih enak ya, kita bisa menstimulasi dengan mainan-mainan. Karena tadi visual sangat kuat sekali efeknya terhadap gerakan seseorang ya. Kalau visualnya oke ya, nah tidak ada masalah begitu. Oke. Dari Ibu Dwi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Anaknya normal usia 4 bulan, tapi belum mampu mika-miki dan tengkurap, tetapi midline visual bagus. Saat distimulasi dengan mainan biasanya sampai miring saja, belum bisa tengkurap. Bagaimana stimulasinya agar bisa tengkurap sendiri? Oke, kalau ditengkurapin kepala belum, kalau tengkurap kepala masih rotasi belum ke tengah. Ya, solusinya satu adalah tempat, Bu. Jadi tempat atau alas itu sangat menentukan sekali. Ketika kita melatih anak tengkurap tapi di kasur yang terlalu empuk itu akan sangat sulit. Ya, bayi akan kesulitan atau merasa berat untuk bergerak. Tapi harus kita punya matras. Ya, kalau di tempat fisioterapi pasti ada matras atau evamed dan sejenisnya. Jadi anak ketika bergerak dia jauh lebih mudah, begitu lebih enteng ya, karena ini di fase awal pengenalan bergerak. Sudah cukup bagus, ada latihan visualnya, ada latihan midline-nya, mungkin tinggal repetisi dan juga alas yang perlu diperhatikan ya, jangan di atas spring bed yang terlalu empuk, atau mungkin penempatan anaknya. Jadi kalau nggak tidur ya jangan ditaruh di kasur terus ya, taruh aja di matras yang keras supaya dia lebih mudah untuk bergerak ya, karena di kasur itu lebih susah begitu. Kalau tidur saja di kasur, nanti kalau sudah bangun taruh aja di matras begitu. Itu dari saya. Kemudian kalau tengkurap kepalanya belum ke atas, kemungkinan besar ininya tidak fleksibel. Jadi otot kita untuk berotasi kanan dan kiri ini butuh koordinasi antara kanan dan kiri. Kalau ditengkurapin dia masih begini, berarti ada satu yang dalam bahasa mudahnya kan nyantol di sini begitu. Itu harus di assessment, mungkin bisa ke fisioterapi terdekat gitu ya, dicek dulu bagian kanan atau kirinya yang ada masalah. Itu bisa dirilis dulu, dikenalkan ke tengah tubuh, kemudian baru dipancing dengan mainan. Kemungkinan ada yang satu ini terlalu kaku, satunya terlalu lembek. Jadi antara kanan dan kiri tidak bekerja bersama-sama ya. Tidak 50-50, mungkin sini 80, sini 20, akhirnya dia ke satu sisi. Itu. Jadi analisa di ototnya juga perlu dilakukan, Ibu. Oke, lalu dari Kholidah Unisa, Jogja ya, mau tanya, ada anak umur 3 tahun yang ketika nonton TV selalu melihat dengan sudut matanya daripada menoleh atau menghadap ke depan. Jika sudah diingatkan, anak cenderung mau melihat dengan yang benar. Kira-kira itu bisa disebabkan midline-nya? Iya, midline-nya terganggu. Ya, apa treatment-nya sama? Ya, sama. Jadi, kalau sudah 3 tahun berarti dia sudah punya memori, sudah punya habit dan kebiasaan. Kita merubahnya juga harus mungkin durasi treatmentnya jauh lebih lama karena dia sudah terbiasa melihat dengan ujung matanya yang kanan atau yang kiri, sehingga untuk midline-nya dia nggak pernah tahu. Ya, treatment konsepnya hampir sama ya. Coba assessment di sini dulu, kemudian di leher. Kalau Mbak kan fisioterapi ya bisa assessment di sini kemudian baru diajarkan ke tengah. Ya, kalau sudah 3 tahun mungkin habitnya sudah lumayan ya. Jadi harus agak effort untuk memperbaikinya. Oke, ada dari Ibu Putri ya, pasien CP usia 7 tahun, kemampuan sekarang baru bisa duduk, merangkak, kneeling, mata tidak bisa melihat. Mata tidak bisa melihat, tunanetra mungkin ya. Tangan saat dipegang tidak mau, bagaimana cara stimulasi agar bisa berdiri? Ya, berdiri, ini sudah kneeling ya. Oke, kneeling itu berlutut ya Bu ya, dia sudah merangkak, sudah kneeling. Bagaimana stimulasinya agar berdiri? Yang perlu dicek dulu adalah bagaimana kestabilan lehernya. Ya, jadi memang problem anak nggak bisa berdiri atau keluhan orang tua, anak saya nggak bisa berdiri Mas, bagaimana caranya? Tapi kita perlu ingat tadi bahwa bagian bawah tubuh itu ngikut dari atas. Ketika mata nggak stabil atau leher nggak stabil, ya bagian bawahnya akan ngikut. Nah kebetulan ini pasiennya tunanetra, berarti mata kita hilangkan, kita tinggal lihat lehernya. Bagaimana lehernya ketika dia duduk, apakah tegak atau enggak? Itu ya, kalau ini masih membungkuk kita berdirikan ya dia akan kesulitan begitu meskipun dia sudah merangkak atau kneeling, sehingga ini diperbaiki dulu.
Kalau sudah steady di tengah seperti ini, baru kita ke arah kaki ya. Berdiri komponennya cukup banyak ya. Kedua kaki harus bisa menapak. Jadi duduk kemudian harus bisa napak ya. Jadi jangan langsung ke jongkok berdiri karena range-nya terlalu jauh ya. Dari lantai ke atas. Saya lebih suka ke duduk berdiri. Jadi di kursi dengan kedua kaki nempel, baru dibawa ke berdiri. Bagaimana respon otot anti gravitasinya, bagaimana dia mendorong badannya melawan gravitasi. Dan syarat lain adalah kedua kakinya harus kena tanah lebih sering. Ya, karena kalau merangkak dan berlutut itu kan kedua kakinya nggak nempel gini. Tapi kalau dia sering duduk, kemudian duduk di kursi atau bangku, kemudian kakinya nempel di lantai, itu akan memberikan input yang baik pada telapak kaki. Sehingga anak tahu, oh bahwa kaki itu nanti harus nempel dan mendorong badanku ke atas. Gitu ya. Kurang lebihnya itu dulu. Ini dianalisis lagi apakah sudah benar-benar stabil. Setelah itu tempelin kedua kakinya ke lantai sesering mungkin. Ya, duduk kemudian nempel, duduk nempel. Karena kalau hanya merangkak, dia akan sulit nanti. Persepsinya belum muncul bahwa si kaki ini butuh nempel ke lantai untuk dia berdiri. Ya, begitu kurang lebihnya. Lalu dari Ibu Nurul, anaknya suka kedip-kedip, salah satu matanya kayak main mata. Kadang kanan kiri, itu gimana solusinya? Coba diperintah dulu, ya diperintah dengan perintah untuk mengontrolnya. Nah, masalah gerak involuntar ini dekat banget dengan lesi di basal ganglia ya. Agak sulit kalau di basal ganglia, tapi mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak, bisa diperintah saja untuk tidak terlalu sering mengedip ya. Oke, kemudian jangan dibuat mainan atau ketawaan. Kalau dia kedip-kedip malah kita ketawa, jangan. Nanti malah jadi justru kebiasaan begitu ya. Oke, kemudian dari Ainun, untuk anak autis sensor motorik halusnya seperti menulis dan menatap lawan bicara rendah, bagaimana cara menstimulasi agar lebih fokus dan menulis. Kalau fokus yang tadi ya, dengan ruangan yang kecil, kemudian kembali lagi ke sini ya, ini bisa dicoba ya, bisa dicoba. Jadi diaplikasikan ini, karena mata sangat dekat sekali dengan frontalis, dengan dahi, kulit kepala. Kalau ini nggak bisa gini, kita coba sampai bisa begini. Ya, kemudian baru arahkan mata. Ada juga sebetulnya titik-titik ekspresi di wajah ya atau di mata ya. Ini dengan fisioterapis bisa ke fisiocare ya, sepertinya neurosenso diajarin seperti itu di sini. Kalau saya di sini juga gitu ya. Setelah itu baru latih di tempat yang sempit seperti yang tadi. Kalau menulisnya sudah aktivitas yang tinggi ya. Ketika dia belum fokus nggak mungkin dia bisa menulis. Atau ada faktor lagi kekuatan otot sini, otot tangan, otot bahu ya. Sehingga kalau ini lembek ya menulisnya nggak akan bagus. Jadi butuh konsentrasi atensi dan butuh kekuatan otot. Jadi dua yang harus dikerjain kalau menulis. Dan itu butuh effortnya lebih tinggi karena menulis itu di level atas, sudah masuk ke akademik dan kognitif. Ketika bawah-bawahnya ada masalah, posturnya masalah, atensinya masalah, menulisnya pasti akan bermasalah. Lalu dari Fitri Aulia, oke. Dari Ibu Eko, anaknya Fitri ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, 4 tahun. Hipotonus ya, hipotonus ini tonusnya di bawah normal Ibu. Kalau kita normal, kalau CP yang kaku itu hipertonus yang kenceng. Kalau hipotonus di bawah normal, justru akan sangat lembek sekali. Oke. Adakah obat yang diminum untuk memperkuat ototnya? Setahu saya sih nggak ada ya. Jadi obat untuk biar anak bisa merangkak atau meningkatkan ototnya jadi kencang itu setahu saya belum ada. Kalau untuk menurunkan otot yang kaku ada botox, ada obat-obat yang sejenisnya. Sepertinya itu, kalau hipotonus harus banyak bergerak ya, melawan gravitasi. Karena otot kita itu terbentuk kalau kita melawan gravitasi. Ya, kepala harus jauh dari lantai. Ya, semakin jauh kepala kita dari lantai, maka tonus atau kekenyalan otot kita akan kuat dengan sendirinya begitu. Sekarang bisa ngesot tapi masih roboh. Oke, belum bisa duduk sendiri. Ya, komponennya tetap dari kepala, Bu ya. Mungkin bisa dicoba treatment yang saya sharekan tadi. Bisa jadi mata dan juga kepalanya belum stabil, sehingga untuk duduk belum bisa, sehingga dia hanya bisa ngesot begitu ya. Cenderungan anak hipotonus memang bahasa Jawanya agak ngelentruk gitu ya. Jadi harus banyak dikasih mainan yang ada di atas supaya dia mau tegak, mau ngambil. Ya, seperti itu. Jadi banyak bergerak kalau hipotonus ya. Oke. Dari YouTube ini yang dikirim oleh admin, ketika anak CP gangguan nistagmus dan anaknya sudah bisa jalan, apakah bisa disembuhkan atau tidak? Ya tadi sudah saya jawab, nistagmusnya agak sulit, tapi ini bisa dicoba untuk kalau anaknya bagus kognitifnya, bisa
diperintah, dia tidak menangis, tidak berontak, coba diperintah untuk melihat ke satu titik. Ya, coba dilihat satu titik, misalnya bola kecil taruh di depan, dia suruh melihat, kemudian suruh ngikutin pelan-pelan. Kalau untuk kestabilannya seperti itu, cuman waktu muncul nistagmusnya itu anak nggak bisa ngontrol sebetulnya. Ya kesulitannya kita kan di situ. Ya, ketika muncul itu nggak bisa, hei kamu berhenti, nggak bisa begitu. Karena itu adalah sistem saraf yang otonom, yang dia bekerja dengan sendirinya ya, secara otomatis. Dari YouTube lagi, anak CP usia 6 tahun, bagaimana kalau kaki anak masih suka bergetar kalau kakinya ditelapakkan? Nah, tremor ya. Ya, tremor atau klonus ya. Sebetulnya itu adalah salah satu tanda bahwa mulai ada koneksi dari otak menuju ke bawah, cuma kontrolnya belum baik. Ya, menurut saya kalau ditapakkan masih tremor, ya ditapakkan aja begitu. Karena anak butuh adaptasi kebiasaan plus kita perintahkan. Ayo dek, jangan bergetar ya, tenang ya, santai ya, baik gitu. Jadi ada input kognitif. Jadi anak dengan kognitif baik itu kadang-kadang bisa mengontrol spastisnya, ya asal kita kenalkan. Jadi sisi positifnya itu tadi, tremor mulai muncul karena ada koneksi dari otot kaki ke sini atau dari sini ke kaki. Jadi kalau listrik mulai ada ada kelistrikannya ke situ begitu. Cuman memang belum terkontrol secara volume dan intensitasnya. Apa tetap ditempelin aja, jangan dihindari ya, ditempelin kemudian ajak komunikasi anak untuk mengontrol kakinya menempel. Begitu. Lalu dari Bu Rusmiatun ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pasien sipis spastik usia 8 tahun, gangguan visualisasi tunanetra, oke. Ensefalitis, usianya 15 bulan dulu, bagaimana cara memberikan stimulasi? Masih bisakah diberikan stimulasi visual mengingat sebelumnya normal? Oke, awalnya normal, kemudian ensefalitis, gangguan visualnya tunanetra ya. Goalnya yang paling realistik ya. Oke, kalau memang sudah positif tunanetra dari dokter mata, memang sudah tidak bisa ditambahin kacamata. Misalkan kalau low vision, kalau memang sudah positif, benar-benar tidak ada penglihatan yang masuk, ya kita pakai indera yang lain, pakai suara, ya dengan mainan-mainan yang bersuara, dengan taktil atau sentuhan kita, gitu ya. Kemudian kita arahkan kepala ini ke tengah, gitu. Jadi ada organ atau panca indera di otot kita, Ibu, ya namanya proprioceptif, ya. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau kita merem, kita masih bisa nekuk siku dan kita lurusin tanpa salah, gitu ya. Misalnya Ibu merem, Ibu tekuk sikunya sebelah kanan. Kenapa Ibu nggak lihat tapi Ibu bisa melakukannya? Karena itu ada proprioceptif. Jadi setiap otot itu punya proprioceptif. Sama ketika tunanetra sudah nggak bisa ngelihat, kita bisa mengaktifkan proprioceptif yang ada di leher. Jadi dia masih bisa bergerak. Makanya tadi ada video atau saya suruh cari video yang video balet atau balerina, ya kenapa dia tunanetra tapi dia masih bisa balet, ya karena itu tadi ada proprioceptif di ototnya. Meskipun kita merem, kita bisa nekuk jari 1, jari jempol ditekuk, oh bisa, jari 5 ditekuk, bisa. Kenapa bisa? Padahal nggak ngelihat, ya ini ada proprioceptornya, itu bisa diaktifkan ya pada orang-orang tunanetra sudah dewasa. Kenapa bisa jalan ya? Karena dia mengaktifkan proprioceptornya dia. Jadi sistem otak itu mengenal sistem akuisisi gitu ya. Jadi kalau visualnya sudah nggak bisa bekerja, dia akan diakuisisi, akan diambil alih tugasnya oleh proprioceptor otot, taktil kulit, dan juga audio. Itu aja yang dikenalin, dikuatin inputnya begitu. Ya, goal yang paling kita. Ya. Untuk sesi diskusi tinggal 2 menit lagi. Oke, ini masih saya bacakan lagi, Ibu. Untuk penanya langsung mungkin ada nih Pak. Boleh. Silakan yang mau silakan bertanya. Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Ada Pak Rangga ya ini. Kalau dari view saya Pak Rangga atau Mas Rangga. Halo, Pak Rangga. Ya Pak. Ya ini Pak Rangga yang raise hand ya. Silakan Pak, ada yang ditanyakan mungkin? Ini sudah di chat sebenarnya. Oh di chat sudah, oke. Boleh diulangi kalau belum saya jawab tadi? Oh iya, yang berikutnya sebenarnya. Saya punya 4 anak. Oke. Nah, tiga di antaranya itu pernah mengalami keterlambatan bicara. Anak yang pertama sekarang usianya 9 tahun. Dulu mulai bicaranya 4 tahun setengah. Diagnosanya itu ADHD hiper. Tapi sekarang normal, sosialisasi juga udah ini. Cuman masih konsentrasinya masih kurang. Kalau anak kedua 8 tahun, perempuan, mulai bicara 5 tahun.
Dan kata terapisnya itu speech delay, tapi mungkin agak sedikit ada autisnya, tapi kecil, autisnya kecil sekali. Jadi dia kaku, bahasanya bahasa kaku. Sekarang itu sering rewel gitu, sering merengek jurusnya itu. Kan susah bersosialisasi, jadi tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Baik. Kemudian anak yang ketiga usianya 4 tahun, perempuan, belum bisa komunikasi, jadi belum ngomong, belum bisa berbicara, dan kadang rewel, agak emosi. Jadi agak gampang nangis gitu ya? Gitu, gampang nangis. Jadi agak ini. Sampai sekarang belum komunikasi, cuman ya gitu. Hanya yang terakhir aja yang normal. Yang perkembangannya bagus gitu dengan samanya gitu. Kayak itu. Mungkin apa ada cara penanganan atau memang bagaimana gitu untuk ketiga anak yang terutama yang belum bicara sih, yang ketiga. Kakak-kakaknya tadi ya, Pak ya? Ya, baik. Ya, oke, saya coba jawab ya, Pak ya. Ini kakak adik ya. Jadi satu, tentu setiap anak itu problemnya berbeda ya. Kita nggak bisa istilahnya dari sekarang dicari sebabnya kayak apa gitu ya. Kalau sebabnya sudah di masa lampau, misalkan masa kehamilan, ya sepertinya kita nggak bisa berbuat lebih banyak ya. Kita bisa di sekarangnya aja problemnya di mana ya. Setiap anak pasti problemnya beda-beda ya. Dari yang nomor 1, nomor 2, dan 3 dianalisa saja kira-kira problem yang sekarang itu seperti apa. Ya, kalau dari materi saya tadi dan fase dasar sekali Bapak ya. Jadi lihat dulu posturnya ya, bagaimana dia duduk, bagaimana berdiri, apakah tengah tubuhnya itu sangat stabil atau tidak ya. Ketika belum stabil atau tidak stabil ya, misalkan dia sudah bisa jalan atau lari, tapi kalau duduknya masih membungkuk gitu ya, kalau tiduran juga tidak lurus, tidak bisa melihat ke arah perut, itu bisa dicoba jenis treatment saya yang tadi. Tapi kembali ini adalah masih fase dasar ya Pak ya, jadi bisa membantu, paling tidak membantu ke fase selanjutnya, karena berbicara dan berinteraksi itu kompleks banget ya, kompleks sekali, butuh integrasi sensori, butuh kolaboratif dengan profesi lain seperti okupasi terapi mungkin, psikolog ataupun terapis bicara begitu ya. Jadi dari sisi fisioterapinya dari segi yang saya sampaikan tadi mungkin bisa dicoba atau dicek ya, di frontalisnya bagaimana, duduknya bagaimana, itu yang diperbaiki terlebih dahulu kalaupun ada yang bermasalah. Tapi kalau tidak, mungkin bisa, kalau untuk interaksi bisa ke okupasi terapi mungkin ya, untuk berbicara bisa dengan ke terapis bicara ya. Jadi seperti itu Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan. Coba dicek dulu, coba di area wajah, mata itu apakah frontalisnya ada permasalahan, bisa mengkerut atau tidak, sensitif atau tidak, itu bisa dicoba dulu ya. Tapi memang kalau sudah besar, interaksi kolaboratif dengan profesi lain sangat-sangat diperlukan. Tidak hanya fisio, bisa okupasi, terapis bicara, psikolog, guru dan sebagainya. Kurang lebihnya itu nggih, Bapak. Terima kasih sudah bertanya. Tadi ada yang masih raisen, Ibu Rini ya? Ya. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Habib. Ya, waalaikumsalam Ibu. Tadi sudah dijawab sih. Saya sempat bertanya tadi. Yang dari Manado tadi, Pak. Oh ya. Nah, ini memang kebetulan adik sudah tidak terapi lagi kan, karena memang pandemi ini. Dulu sempat terapi di rumah sakit dan pakai BPJS, tapi memang antrinya banyak, jadi saya langsung alihkan ke terapisnya langsung ke rumah. Nah, jadi saya menerapi adik untuk saat ini hanya dari ilmu yang dari saya lihat-lihat itu saja sih Pak. Jadi keinginan saya sih seperti di situ kan ada home program kalau tidak salah kan Pak, dari Fisiocare. Ya, saya bukan dari. Apa bisa memfasilitasi? Iya. Ya. Jadi minta tolong nanti kalau seandainya besar keinginan saya sekali untuk walaupun dari ya seperti bisa dari WA atau mungkin apa, karena di sini kebetulan memang kayaknya belum ada. Saya sempat tanya ke klinik, jadi harus pergi ke apa. Ya, terima kasih Pak. Oke, ya sama-sama nggih. Ya, mungkin itu saja sih Pak. Ya, mungkin problemnya hampir sama ya di setiap kota ya, karena keterbatasan mobilitas. Mungkin terapis anak juga sibuk untuk datang ke rumah ibu semuanya. Jadi ya mungkin solusinya adalah virtual terapi kalau menurut saya ya. Jadi mungkin nanti bisa disediakan atau
dibuat Zoom bisa, ya nanti bisa janjian. Dengan Visiocare sepertinya tadi sudah disampaikan juga ada virtual terapi ya, mungkin bisa ke teman-teman dari Visiocare gitu ya. Kalau untuk saya sih masih planning Bu, masih rencana, saya belum ada kapan kita mau apa namanya virtual terapi. Tapi maunya juga ke sana karena memang juga kita nggak tahu ini selesai sampai kapan. Jadi salah satu jalannya ya apa namanya virtual terapi ya, mungkin nanti bisa offline aja Ibu. Nggih, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Nggih, Ibu Hafsa ini masih ada waktu atau sudah habis Pak, maaf. Ya, enggak apa-apa. Nggih. Ya. Terima kasih nih Bapak Habib. Sama-sama. Ilmunya sangat bermanfaat. Untuk selanjutnya saya akan bacakan poin kesimpulannya. Jadi latihan visual itu untuk anak ABK mencakup pada perkembangan aktivitas fungsional pada anak SIPI yang sangat ditentukan oleh perkembangan postur. Postur itu sendiri sebagai fondasi gerak pada anak-anak tersebut. Tidak hanya untuk anak SIPI, tapi juga pada anak autis, low kognitif, dan lainnya. Dan untuk mata itu sendiri harus stabil karena ketika mata bagus akan mempengaruhi leher dan postur lainnya. Dan di sini juga kita harus pastikan kondisi umumnya baik, cek mata, indera, dan sensoris. Ketika semuanya itu bagus, nanti semua postur akan bagus. Seperti itu nih Pak. Iya, betul, iya. Terima kasih sudah meresume Ibu. Terima kasih sama-sama Pak. Jadi untuk acara inti pada pagi hari ini saya tutup. Terima kasih kepada Bapak Ibu, semua pertanyaan, dan Bapak Habib. Waktu saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga Bapak Habib yang materinya sangat menarik sekali. Untuk acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Dimohon hadirin untuk menyalakan kameranya ya. Silahkan dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Silahkan
Halo, tes. Apakah suara saya terdengar? Mohon maaf, tadi ada kendala teknis. Sebelum penutupan, ada sedikit informasi yang akan saya berikan terkait pengumuman. Yang pertama, silahkan hadirin mengisi form presensi dan juga evaluasi secara lengkap dan benar. Ini gunanya untuk menerbitkan e-sertifikat. Lalu yang kedua, form presensi dan evaluasi terakhir dapat diisi maksimal pukul 15 sore. Lalu, e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengisi form presensi dan juga evaluasi. Lalu yang terakhir, e-sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing yang telah diinput ke dalam form presensi dan juga evaluasi maksimal 1 kali 24 jam. Terima kasih. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Kami dari panitia memohon maaf apabila ada kekurangan selama berjalannya acara. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.